Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman yang saya hormati rahimakumullah, kali ini saya akan ngajak kalian untuk mengkaji dan mentadaburi apa yang difirmankan Allah di dalam suratul Baqarah ayat 168 dan 169. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengawali memanggil manusia dengan nida, memanggil manusia, ya ayyuhan nas. Kemudian Allah perintahkan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, dan makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Kita hidup tentu butuh makan. Tidak ada orang yang hidup kecuali pasti butuh makan. Karena kita orang yang beragama, maka tentu terkait dengan makan yang menjadikan kebutuhan kita sehari-hari itu, meski harus kita takar betul, kita lihat betul, itu halal dan baik atau tidak. Kalau kita ngomong halal, tentu takarannya adalah menurut takaran syariat. Secara material, apa yang kita makan ini halal atau haram. Misalnya Allah haramkan di dalam Al-Quran, khurimat alaikum al-mayyitah, telah diharamkan atas kalian bangkai, wadam, darah, walahmal khinjir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini secara material ini haram. Ada lagi misalnya yang diharamkan berdasarkan nas yang jelas, yang bisa kita pahami secara redaksional, misalnya khomer, minuman keras, artinya minuman yang menjadikan kita mabuk, itu haram. Maka yang demikian itu tidak halal alias haram. Maka Allah melarang kita mengkonsumsi yang demikian ini. Kemudian kata thayyiba, thayyib, maknanya yang baik. Kata thayyib yang baik itu, sebagian ulama memaknai yang sesuai dengan keadaan kita, dengan kondisi kita, yang dimungkinkan bahwa apa yang kita makan itu tidak sampai menimpakan madharat kepada kita. Misal sate kambing itu mungkin tidak baik bagi orang yang menderita tekanan darah tinggi. Buah semacam belimbing
itu tidak baik bagi orang yang kondisinya tekanan darah rendah. Maka kita harus menakar apakah itu memberikan manfaat atau tidak, ataukah justru akan menimpakan kemadharatan kepada kita. Maka firman Allah yang Dia firmankan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari yang baik-baik dan yang halal yang ada di bumi itu, maka takarannya halal menurut syariat dan baik sesuai dengan kondisi kita. Jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ternyata setan itu ketika menggoda manusia dengan tujuan agar manusia itu tersesat, itu ada langkah-langkah, ada khutuwat, artinya ada perencanaan, ada target dan sebagainya, sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa berhasil secara maksimal. Para ulama itu memaknai yang dimaksud wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, itu ada di antara orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwa binatang yang disembelih itu tidak lebih baik dibandingkan bangkai. Apa alasan mereka? Jikalau ada binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan, mereka mengatakan bahwa itu matinya secara alami, secara natural, murni karena dikehendaki oleh Allah. Sementara yang disembelih itu kematian yang melalui campur tangan manusia. Maka yang murni tanpa campur tangan manusia, murni kehendak Allah, itu dianggap lebih baik. Jadi bangkai menurut mereka itu lebih baik. Ini hasil imajinasi, hasil orang yang ngumbar akal tanpa dilandasi dengan ajaran syariat. Kita tidak boleh berpikir semacam itu. Ingat, ini langkah-langkah setan. Setan ternyata ketika ingin menyesatkan manusia, sepintas ada hujah yang oleh rasio tanpa agama itu cenderung untuk dibenarkan. Tentu kalian tahu bagaimana isme-isme yang ditawarkan oleh orang-orang kelompok liberal. Seakan-akan benar, seakan-akan itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Padahal itu adalah bentuk penentangan terhadap agama. Kemudian Allah sampaikan, innahu, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ingat loh, setan itu tidak harus berwujud dari bangsa jin yang membisikkan kehendak-kehendak yang tidak baik di dalam hati kita. Tapi setan juga ada yang dari bangsa manusia. Mereka memprovokasi kita, mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau tadi Allah berbicara tentang makanan, kemudian makanan itu harus kita pastikan meski halal dan baik, kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Tentu pelajaran yang bisa kita ambil, kita jangan melakukan hal semacam itu. Bukankah yang halal
secara kuantitatif jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Jadi yang haram itu cuman berapa macam. Kemudian yang haram itu pun biasanya secara naluriah itu manusia itu tidak suka. Jikalau Allah itu haramkan bangkai misalnya, naluri kita ini kan jijik dengan bangkai. Jikalau Allah haramkan darah misalnya, didih misalnya, banyak orang yang jijik dengan didih. Jikalau Allah haramkan daging babi, ternyata itu pun dari sisi kesehatan memberikan madarat kepada kita. Jikalau Allah haramkan minuman keras, ternyata minuman keras itu berpotensi merusak organ dalam di dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, apa yang diharamkan Allah sebetulnya sejalan dengan kondisi kita secara natural yang kita menolak semua itu. Kemudian ada jamaah yang saya hormati rahimakumullah yang berpendapat kata yang baik-baik itu melalui proses yang baik. Misalnya daging itu akan menjadi baik, akan berasa lebih enak, yang secara naluri kita sukai itu kalau dimasak. Kalau enggak melalui proses yang demikian, itu secara naluri manusia tidak suka dengan itu. Itu biasanya dilakukan oleh pihak-pihak non-manusia, dari hayawan. Maka melalui proses dimasak, dikasih bumbu dan sebagainya, sehingga membangkitkan selera, atau bahkan kita ramu sedemikian rupa sehingga menambah manfaat. Mungkin itu bagian dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, jangan mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Sesungguhnya setan itu hanya memerintahkan kepada kalian untuk melakukan keburukan dan kemungkaran. Wa antakulu, dan memerintahkan agar kalian mengatakan Allahi ma la ta'lamun, tentang Allah yang kalian itu tidak mengetahui. Ini maksudnya gimana? Hal-hal yang terkait dengan halal haram, yang terkait dengan hak dan batil, yang terkait dengan benar yang salah, ini semuanya harus kita sandarkan pada ketentuan yang diajarkan oleh Islam. Kita tidak boleh hanya menggunakan akal dan rasa. Kita berimajinasi, kemudian kebaikan atau keburukan sesuatu kita takar dengan akal kita, dengan rasa kita yang tentu sangat relatif dan subjektif. Maka takaran agama ini yang meski harus kita lakukan, sebab Allah berpesan bahwa setan itu punya potensi untuk memerintahkan kepada yang buruk dan memerintahkan kepada yang munkar, dan kita diperintahkan pula untuk sering berkata-kata dan mengatakan sesuatu tentang Allah yang sebetulnya kita tidak mengetahui, tidak punya ilmunya secara pasti. Mudah-mudahan Allah memberi bimbingan kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa memastikan yang kita konsumsi ini sesuatu yang halal dan baik. Kita jauh dari sesuatu yang tidak halal dan tidak baik, yang dengan demikian kita telah mengambil pelajaran dari 2 ayat yang telah kita tadabburi tadi. Mudah-mudahan Allah bersama kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.